Dari fans jadi istri, inilah kisah bagaimana istri aktor Lee Ji-hoon bertemu dan menikahi idolanya. Aktor Lee Ji-hoon terkenal karena karyanya dalam You Are My Destiny 2008 dengan Yuna Girls' Generation dan untuk peran utamanya dalam musikal seperti Excalibur dan Kinky Boots. Menikahi istrinya Miura Ayane pada tahun 2021. Keduanya sudah mendaftarkan pernikahan mereka dan tinggal bersama, tapi baru akan melangsungkan upacara pada Oktober 2021. Kisah cinta mereka menarik banyak perhatian ketika diketahui bahwa pasangan ini memiliki perbedaan usia 14 tahun. Tak hanya itu, Ayane juga dikenal sebagai penggemarnya sebelum pertemuan mereka. Bagaimana keduanya bertemu dan jatuh cinta? Berikut adalah kisahnya. Ayane masuk ke drama Korea karena ibunya dan mencintai Lee Ji-hoon dan drama Korea. Saat Ayane menonton acara bersama ibunya, dia secara alami menjadi tertarik pada Lee Ji-hoon sebagai aktor dan mulai belajar bahasa Korea. Dia akhirnya kuliah di Korea Selatan dan bekerja sana-sini sebagai penerjemah. Selama masa kuliahnya dia menikmati menonton musikal. Dia tahu Lee Ji-hoon aktif sebagai aktor musikal dan pergi ke acara secara konsisten. Secara kebetulan, seorang yang dia kenal juga mengenal Lee Ji-hoon dan dia memperkenalkan mereka berdua setelah pertunjukan musik. Dia akhirnya pergi ke pesta dengan semua orang dan di sanalah dia bertemu Lee Ji-hoon dengan benar. Mereka secara alami bertukar nomor telepon dan segalanya bisa berakhir di sana, tapi Ayane ingin bertemu dengannya untuk berterima kasih padanya karena telah mengubah hidupnya. Jika dia tidak menjadi penggemarnya, dia tidak akan pernah belajar bahasa Korea dan datang ke Korea. Dia mengajaknya makan, tapi sayangnya dia kehilangan teleponnya pada hari itu sendiri dan tidak bisa dihubungi. Tanpa henti, dia mengajaknya kencan untuk kedua kalinya, tapi dia sakit flu perut pada hari itu. Ketiga kalinya mereka sepakat untuk bertemu, ada kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di lingkungan lokasi yang diatur sehingga mereka membatalkan pertemuan. Berpikir bahwa dia akan mencoba untuk terakhir kalinya sebelum menyerah, Ayane mengajaknya kencan untuk keempat kalinya dan keduanya akhirnya bertemu. Lee Ji-hoon berbagi bahwa meskipun dia memiliki kekhawatiran tentang bertemu dengannya karena dia tidak tahu motivasinya, jika dia hanya mengatakan padanya bahwa dia ingin benar-benar berterima kasih padanya karena telah mengubah hidupnya, dia akan segera bertemu dengannya. Dapat dimengerti karena dia adalah seorang selebriti. Karena sifatnya yang gigih, dia akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan dan akhirnya jatuh cinta pada kecantikannya pada hari mereka bertemu. Maju cepat setahun kemudian dan mereka akan menikah. Betapa indahnya kisah cinta itu. Kalau kalian ada di posisi Ayane, kira-kira siapa yang ingin kalian temui? Yang kedua, Menara Fukuoka, menara tepi laut tertinggi di Jepang, akan diterangi untuk merayakan ulang tahun Jungkook BTS. Karena ulang tahun Jungkook BTS tinggal 22 hari lagi, penggemar dan basis penggemar terus mengumumkan proyek ulang tahun mereka. Penggemar Jungkook dari Jepang mengumumkan proyek mereka untuk ulang tahun Jungkook bahwa Menara Fukuoka setinggi 234 meter di Jepang akan diterangi untuk memperingati ulang tahun Jungkook yang ke-25. Menara Fukuoka adalah gedung tertinggi di Fukuoka dan menara tepi laut tertinggi di Jepang. Memimpin cakrawala di tepi barat pantai Fukuoka, ini adalah salah satu bangunan paling ikonik di kota itu. Ada kamera langsung yang melihat penerangan menara Fukuoka jika kamu dari jauh. Yang ketiga, Jin BTS mencapai 240 negara di nomor 1 di iTunes hanya dengan 3 lagu B-side yang tidak dipromosikan. Tahun lalu, Jin menetapkan tren untuk merayakan nomor 1 di iTunes di sebanyak mungkin negara. Semuanya dimulai ketika penggemar yang memperhatikan bahwa lagu solo Jin selalu mendapatkan nomor 1 terbesar di iTunes dibandingkan dengan lagu solo anggota lainnya. Mereka juga memperhatikan bahwa setelah perilisan album Map of the Soul 7, Moon adalah solo dengan charting tertinggi di iTunes di banyak negara, kadang-kadang bahkan melampaui judul lagu. Yang penting untuk diingat adalah bahwa lagu B-side biasanya tidak pernah masuk chart di iTunes karena orang membeli seluruh album sebagai gantinya. Lagu-lagu Jin bagaimanapun mendapat perhatian selain dari keseluruhan album. Ini menjadi lagu solo pertama yang mencapai 100 di nomor 1, memetakkan seluruh dunia di iTunes, dan membantu membuka jalan bagi orang lain. Fans Jin di Twitter bahkan mulai menebakkan sedikit negara yang secara musikal ditaklukkan oleh Moon ke nama tampilan mereka.
Sejak Februari 2020, lagu solonya Moon mulai memecahkan rekor demi rekor di iTunes, dan sekarang Jin adalah artis Korea pertama yang mencapai 240 gabungan nomor 1 untuk ketiga lagu solonya. Fans membuat tagar ucapan selamat. Bagian tersebut hanya menghitung lagu solo resmi yang dirilis di bawah BTS, 3 lagu untuk setiap anggota. Beberapa anggota memiliki lagu solo di luar grup yang tidak memungkinkan untuk menghitung jumlah nomor satunya secara adil, karena ketika sebuah lagu bahkan bagian dari album dan memiliki promosi solo, lagu itu tetap berada di tangga lagu iTunes. Secara keseluruhan, Jin adalah anggota yang paling banyak masuk chart di album Wings, Love Yourself, dan Map of the Soul 7. Yang keempat, Jimin menyentuh hati para penggemar dengan kata-katanya yang menghibur dan berjanji akan segera mengunjungi mereka dengan V-Live. Jimin adalah tipe idola yang berbeda. Penggemar setuju bahwa dia memiliki hati emas. Dia selalu memperhatikan orang lain, dan kata-kata serta tindakannya selalu memberikan kenyamanan dan inspirasi kepada mereka dalam setiap situasi. Sebagai pengakuan atas hal ini, kutipan semangat Jimin dibagikan pada 2 kesempatan, sekali di Instagram oleh buku Inside Korea dan oleh majalah Melon di Twitter. Itu adalah salah satu kutipan dari idola Korea terkenal lainnya yang berbunyi, "Keadaan mungkin sulit, tapi jangan keras pada diri kita sendiri." Memang Jimin tahu bahwa saat-saat sulit, dan meskipun itu cenderung membebani kita harus selalu lebih baik pada diri kita sendiri dan menghindari terlalu kritis. Fans yang melihat ini didorong dan diingatkan akan banyak contoh di mana Jimin telah berempati dengan mereka dan merespon dengan belas kasih. Mereka melihatnya sebagai malaikat yang datang untuk menyembuhkan dan memberi mereka kekuatan. Seseorang yang dapat mereka andalkan untuk nasihat yang baik dan juga personifikasi penghiburan. Karena suka berhubungan dengan penggemar, Jimin belakangan ini aktif di media sosial. Pada tanggal 7 Agustus, dia muncul di komunitas penggemar online Weverse, di mana dia berbicara kepada penggemar mendesak mereka untuk bahagia dan memberitahu mereka betapa dia mencintai ARMY. Dia juga menjawab pertanyaan penggemar, memberi mereka harapan dan kepastian tanpa lupa untuk menawarkan cinta dan nasihatnya melalui interaksi dengan mereka. Dia bahkan berjanji untuk segera berkomunikasi dengan mereka di V-Live, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Beberapa kata kunci mulai trending di Twitter di lebih dari 30 negara. Di antara tren di seluruh dunia adalah Our Happiness Jimin, Jimin V-Live, Jiminy, Jimins, dan Young Forever, yang tidak hanya trending di Twitter tapi juga pencarian real-time Melon. Jepang pun sama-sama tersentuh olehnya dan ditanggapi dengan trending Jimin di Twitter, di mana ia menduduki posisi teratas. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.